Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan spill sedikit ya salah satu saham yang menjadi pantauan dari komunitas kami ya, dari member-member kami. Di mana saham ini kebetulan di bulan November ini akan membagikan dividen interim yang kedua kalinya. Jadi bisa dibayangkan di tahun 2024 ini saham yang akan kita spill ini membagikan dividen sampai 3 kali dalam setahun. Alias di tahun 2024 ini di awal tahun kemarin adalah dividen final dari tutup buku tahun 2023. Kemudian menjelang akhir tahun 2024 ini akan membagikan dividen interim untuk kedua kalinya. Ya, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham MAK atau MAK Dynamics Indonesia Tbk. Dimana kalau teman-teman lihat di RTI, di aplikasi RTI, kemudian tinggal searching aja MAK ya, kemudian masuk ke Corporate Action. Dimana di menu dividen akan muncul angka dividen interim seperti yang tertera pada gambar berikut ya, sebesar Rp20 per lembar saham dengan cum date tanggal 13 November dan payment date tanggal 5 Desember. Menurut saya ini menarik karena sebelum-sebelumnya MAK ini tidak pernah membagikan dividen sampai 3 kali dalam setahun atau interimnya 2 kali. Baru tahun ini saja, tahun 2024, ada 2 kali pembagian dividen interim. Nah, kenapa penyebabnya? Kenapa sampai perusahaan akhirnya bisa memberikan dividen yang cukup besar dan dilakukan bertahap? Sebenarnya untuk analisa lengkapnya sudah kita sampaikan pada video YouTube yang pernah kami publish ya, kira-kira 1 bulanan yang lalu lah. Kira-kira thumbnail maupun judulnya seperti ini ya. Bottom fishing di Wonderful Company, judulnya Wonderful Company yang kinerjanya growth. Teman-teman silahkan tonton lagi karena di situ kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama, kinerja posisi kuartal 1 sudah growth, resikonya rendah karena kemampuan menghasilkan cash-nya besar, kemudian cash-nya juga besar. Yang kedua, potensi dividen yield 2-3% tergantung nanti RUPS-nya akan berapa persen untuk tahun ini. Kemudian prospek 2024 labanya naik dan tipsnya kalau misalkan kita baru mau beli MAK saat ini ya sudah beli lump sum ya. Kita coba lihat dulu pergerakan harga saham MAK sepanjang tahun 2024 ini, di mana MAK ya sekali lagi kita bahas di webinar member-member kami ini sudah cukup lama, sekitar bulan April maupun juga sekitar bulan September tahun 2023 lalu ya. Artinya kita bahas di dalam member kami itu ya saat harganya di bawah ya. Dan memang saat video ini diambil harga saham MAK berada di level 1140. Jadi kalau hitungan secara year to date-nya itu sudah naik 43%. Di harga sekarang menunjukkan level PBV 4,9 kali dengan PE ratio 15 kalinya. Jadi sekali lagi harga saham MAK saat video ini dipublish ya, harga saham MAK-nya sudah naik tentu saja ya. Dan memang di bulan November ini akan ada pembagian dividen lagi. Dan biasa ya setelah tanggal cum date harga sahamnya biasanya akan koreksi. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya akan mengatakan ya jangan beli saham MAK ya, karena harga sahamnya sudah naik, apalagi kalau tidak tahu apa itu sahamnya, bisnisnya, kondisi kinerjanya dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi silakan teman-teman tonton video waktu kita bahas MAK kemarin ya, sudah kita publish di channel YouTube The Investor ini dan bisa ditonton secara gratis. Bagi kalian yang menginginkan referensi kira-kira saham under value lainnya yang belum naik, jangan khawatir, kita sudah menulis di dalam e-booknya ada 3 saham under value. Dan ini juga bisa menjadi tambahan referensi dalam watchlist teman-teman sekalian ya. Download e-booknya sekarang juga karena e-book ini kita tulis dan akan kita bagikan secara free alias secara gratis ya. Tinggal download saja melalui link di bawah ini. Lalu kenapa MAK bisa membagikan dividen yang cukup besar bahkan di tahun 2024 ini sampai 3 kali membagikan dividen? Ya, jadi kalau perusahaan membagikan dividen berarti kasnya berlimpah teman-teman ya. Kasnya berlimpah, kemudian hutangnya juga sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Dan perusahaan tidak ada rencana untuk ekspansi, dalam artian kasnya nganggur. Karena kasnya nganggur ya lebih baik dipakai untuk berikan atau dikonversi menjadi dividen saja ya, kira-kira seperti itu.
Lalu kenapa perusahaan Mark tidak melakukan ekspansi? Jawabannya karena ini teman-teman sekalian ya, bahwa permintaan saat ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas produksi yang dilakukan oleh Mark. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah public expose ya, materi public expose yang langsung diterbitkan oleh Mark dan saya kutip. Di sini dalam chart balok ini menggambarkan untuk chart balok warna hijau ini adalah kapasitas produksi alias berapa besar Mark memproduksi dari produk-produknya. Kemudian untuk balok warna orange ini adalah permintaannya. Sebelum tahun 2021, jumlah permintaan itu selalu di atas dari kapasitas produksi. Kalian bisa lihat di sini, ya, di mana balok warna orange itu pasti selalu lebih tinggi dibandingkan balok warna hijau. Sebelum akhirnya di tahun 2021 ya, bisa dikatakan ini adalah puncak permintaannya karena waktu itu terjadi pandemi COVID. Dan permintaan akan sarung tangan nitril atau sarung tangan medis ini sangat besar. Mark sendiri adalah perusahaan produsen cetakan sarung tangan yang otomatis ini akan kecipratan ya atas meledaknya permintaan sarung tangan nitril tersebut. Dan karena permintaannya tinggi, perusahaan pun melakukan ekspansi, membangun pabrik baru untuk menambah kapasitas produksinya. Ternyata di tahun 2022, justru saat kapasitasnya mencapai puncak yaitu 2 juta pieces per bulan, permintaannya turun. Jadi kapasitas produksinya sudah terlanjur digedein, ternyata permintaannya turun ya. Permintaan turun ini akibat karena ya pandeminya sudah berakhir. Permintaan sarung tangan nitril juga berkurang. Disinilah kinerja dari Mark itu turun ya di tahun 2022 dan 2023 turun. Padahal kapasitas produksinya ini sudah terlanjur digedein. Tapi menariknya masuk tahun 2024 permintaan mulai naik kembali. Di sisi lain, ternyata jumlah permintaannya tetap di bawah dari kapasitas produksinya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan ya bahwa Mark tidak perlu melakukan ekspansi dulu alias untuk membangun pabrik baru, menambah kapasitas produksi baru. Tidak perlu karena dari kapasitas produksi yang ada itu bisa memenuhi permintaan yang ada saat ini. Prediksi saya permintaan ini akan terus naik sampai akhirnya ketemu ya antara permintaan dan juga kapasitas produksinya sama. Cuman kita tunggu saja nanti kira-kira di tahun berapa akan ketemu. Sampai saat ini belum ketemu antara jumlah permintaan dan juga kapasitas produksi, dan sebelum itu terjadi otomatis kas dari Mark akan menumpuk dan dividennya akan besar. Nah, sekarang kita coba lihat khususnya untuk laporan arus kas aktivitas operasi maupun investasi dari Mark posisi terbaru ya September 2024. Dimana teman-teman bisa lihat di sini bahwa arus kas operasinya itu positif 275 miliar rupiah dan ini naik dibandingkan tahun 2023 lalu. Di sisi lain untuk aktivitas investasinya justru positif ya karena Mark menjual beberapa aset tetapnya sehingga mendapatkan kas dan juga membeli aset tetap baru. Angkanya cukup kecil, hanya 3,6 miliar saja. Kemungkinan ini hanyalah semacam pergantian atau peremajaan alat-alat yang sudah ada. Tahun 2023 kemarin besarannya sekitar 12,2 miliar rupiah untuk perolehan aset tetap. Sekarang kita coba intip untuk laporan arus kas full year-nya tahun 2023 dan 2022. Ya, di mana khusus untuk aktivitas investasi di tahun 2023 hanya sebesar 16,8 miliar. Tahun 2022 mencapai 43 miliar. Seperti yang kita share tadi bahwa di tahun 2022 Mark mengoptimalkan kapasitas produksi dengan menambah mesin baru sehingga kapasitas produksinya mencapai 2 juta pieces per bulan. Tapi ternyata permintaannya tidak setinggi dari kapasitas produksi. Hingga tahun 2023 ini hanya sekedar peremajaan ya, jadi jual aset tetap yang sudah mulai usang, kemudian beli aset tetap baru. Dan tahun 2024-nya kurang lebih juga sama, bahkan angkanya lebih kecil, hanya 3,6 miliar rupiah saja. Jadi bisa dibayangkan ketika perusahaan selalu bisa menghasilkan cash flow-nya positif, di sisi lain hutangnya kecil atau bahkan tidak ada, dan perusahaan tidak perlu untuk melakukan ekspansi karena memang kapasitas produksinya masih cukup untuk memenuhi permintaan yang ada saat ini,
maka satu-satunya cara untuk memanfaatkan kas ini ya dibagi dalam bentuk dividen atau dikonversi menjadi dividen. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2024 ini MAK membagikan dividen interim sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Agustus kemarin dan bulan November bulan ini. Saya termasuk yang suka dengan strategi membagikan dividen beberapa tahap ya. Jadi tidak langsung besar dalam satu waktu, karena kalau langsung besar dalam satu waktu biasanya di tanggal ex-cum date-nya harga sahamnya jatuh melebihi dari dividen yield saat tanggal cum date-nya. Tapi kalau dibagi menjadi beberapa tahap, artinya kalau dihitung dari harga sahamnya saat ini, dividen yield-nya kurang lebih kecil ya, sekitar 1 atau 2%. Tapi kalau 2% dikalikan 3 ya 6%, 7% ya itu tetap bagus. Dan karena dibagi bertahap sebanyak 3 kali, maka nanti penurunan harga sahamnya di tanggal ex-cum date tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu kerasa. Sehingga ini juga bisa meredam kepanikan dari holder MAK ketika dividennya dibagikan secara bertahap. Nah, menurut kalian gimana nih tentang MAK ini? Atau jangan-jangan kalian sudah pegang MAK sebelumnya? Kalau sudah pegang MAK sebelumnya, di harga berapa kalian pegang? Coba share harga beli MAK kalian di kolom komentar ya.